tentang keutamaan sabar. Kali ini kita akan ditemani oleh tamu yang sangat spesial sekali. Pada kopi Ramadan kali ini adalah kopi Ramadan yang pertama. Kita akan ditemani oleh Bapak Dekan FTIK IAIN Salatiga, Profesor Dr. Haji Mansur MAD. Kita akan ngobrol santai mengenai keutamaan sabar. Menurut Pak Dekan, sabar itu apa, Pak? Oh iya, terima kasih. Saya coba masker bisa lebih jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sabar itu secara lugawi atau bahasa itu menahan. Sedangkan setelah istilah itu adalah menahan diri di dalam hal-hal yang tidak disukai, termasuk musibah. Sehingga dengan sabar itu kalau orang Jawa bilang ojo kakian sambat, sebab nak kakian sambat memang lali nikmat. Ternyata artinya luar biasa sekali. Menurut Pak Dekan itu peran atau kedudukan antara sabar dengan keagamaan itu apa? Atau bahkan tentang hubungan dengan iman seseorang? Oh iya, baik. Sabar sangat dekat dan sangat berhubungan dengan iman. Bahkan iman itu sebagian itu merupakan sabar. Al-imanu nisfan, nisfun bisyukri wa nisfun bisobri. Jadi iman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dan sabar atas segala sesuatu yang kita tidak suka dan batas. Kira-kira itu ada dalil tidak, Pak, yang menganjurkan kita supaya kita itu harus bersabar? Oh iya, ada jelas di dalam Al-Quran Karim. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi wa basyiris sabirin itu agar kita bersabar di dalam menghadapi semuanya itu, termasuk juga wasta'inu bisobri wassalah. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah itu dengan jalan sabar dan sholat. Jadi kita itu meraih segala sesuatu, minta tolong, caranya, konsepnya sabar dan sholat. Kuncinya adalah sabar dan sholat. Apakah sabar itu hanya ketika kita mendapatkan musibah saja, Pak? Karena kita ketahui bahwa masyarakat itu banyak sekali tidak sabaran, tapi ketika menghadapi musibah barulah muncul kata-kata yang sabar ya, yang sabar ya. Apakah hanya ketika mendapat musibah saja, Pak? Oh iya, bukan. Jadi sabar itu menurut beberapa tokoh para alim. Yang pertama misalnya menurut Abdurrahman bin Zaid, sabar itu ada dua. Yang pertama melaksanakan kewajiban dari Allah, itu juga harus sabar. Kita puasa itu juga sabar. Dari pagi sampai maghrib ada makanan di sampingnya. Kalau dalam perjalanan itu ada warung setiap di pinggir jalan, enak-enak. Nah kita sabar, menahan sampai dengan itu melaksanakan kewajiban. Dan juga yang kedua, meninggalkan hal-hal yang dibenci. Yang dibenci ya tentu itu haruslah kita sabar juga. Artinya yang dibenci oleh Allah, makanya hal yang kemaksiatan kita harus meninggalkan, itu sabar. Sedangkan menurut yang lain juga di dalam kitab 30 hadis itu ada 4 macam sabar. Itu termasuk jenis-jenis sabar? Ya, jenis-jenis sabar. Ya, jenis sabar itu ada 4 kalau di kitab 30 hadis itu. Oleh Nabi Muhammad SAW, as-sabru ala arba'ati awjahin. Jadi sabar itu digolongkan 4 jenis. Yang pertama sabrul al-faraid, jadi sabar di dalam melaksanakan kewajiban atau ketaatan kepada Allah. Sebagaimana tadi sholat harus sabar, kemudian puasa sabar. Jadi walaupun berat dirasanya, tapi kita tetap melaksanakan yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabrun al musibah, sabar atas musibah. Termasuk sekarang ini COVID-19, kita harus sabar. Kita tidak mengeluh ya terus, karena kalau mengeluh terus terhadap musibah itu sendiri justru
akan terjadi kepanikan, dan kepanikan akan menimbulkan sesuatu yang tidak siap di dalam tubuh kita. Sebagaimana waktu zaman dulu pernah ada kisah ya, seorang wali ya yang menanya kepada wabah waktu itu, wabah mau ke Damaskus. Mau kemana? Wabah ke Damaskus. Berapa lama? 2 tahun. Berapa yang mati? Nanti akan ada 1000 orang mati. Kemudian setelah selesai ternyata yang mati 50.000. Tanya wali itu ya, kemudian mengapa kok sampai 50.000? Katanya 1000 saja. Maka jawabnya, wabah 1000 itu yang mati karena wabah, sedangkan 49.000 atau 1000 itu karena kepanikan, karena takut, karena tidak sabar. Maka dalam kitab Hilyatul Auliya itu dikatakan bahwa al-wahmu nisbutan. Jadi kepanikan, kegalauan itu adalah sebagian daripada penyakit. Ya. Kemudian selanjutnya, jadi yang pertama itu adalah sabar melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua sabar musibah. Yang ketiga sabrun al-adanas, yakni sabar atas pilihan manusia yang bisa dikatakan gangguan-gangguan manusia. Ya. Kemudian sabrun al-fakir, sabar atas kefakiran. Jadi kalau orang fakir itu juga harus sabar dalam kaitannya dengan menghadapinya. Karena kefakiran itu sendiri relatif. Ada yang punya sepeda motor tapi tidak punya mobil, gitu. Ada yang mobil tapi tidak punya mobil 2, gitu. Dan lain sebagainya. Mobil 2 tidak punya, yang lain lagi garasi yang cukup, terus punya garasi cukup, tidak punya rumah yang bagus. Terus begitu, tidak ada yang selesainya. Maka kita harus sabar tidak menghadapi semua yang ada itu. Ya. Wah, ternyata sabar itu banyak sekali jenisnya. Ada ketaatan, ada sabar tentang musibah, ada gangguan terhadap gangguan manusia, dan tentang kefakiran. Wah, luar biasa sekali. Nah, kemudian Pak, dengan peran kita sebagai seorang pendidik, terutama di perguruan tinggi itu, apa hubungan sabar itu dengan peningkatan kualitas pendidikan Islam, terutama di dalam pembelajaran kita di yayasan? Baik. Sabar hubungannya dengan pendidikan, ada peran sabar di dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam itu sangat dekat sekali. Di mana di dalam kaitannya dengan keberhasilan proses belajar mengajar itu harus dilandasi antara sikap sabar. Bagi seorang mahasiswa tentu sabar di dalam mengikuti pembelajaran. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu dikatakan atau tertulis di sana, atanul ilma illa bisinnatin. Jadi tidaklah manusia yang belajar, termasuk khususnya yang belajar mahasiswa, mendapatkan ilmu illa bisinnatin, kecuali perkara saubiga amat mu'iyah bibayani dakain wa khirsin wastibarin wa bulwarin wa ishkan ustadin wa tulisan. Wastibarin itu kan sabar. Dan yang kami sampaikan yang salah satu saja dari nama itu sabar. Jadi kalau anak didik itu sabar, belajar dimanapun, dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, pondok pesantren, itu harus sabar. Karena kalau tidak diliputi sabar, baru masuk kemudian tidak enak rasanya, gitu. Suasana dingin sekali seperti itu. Padahal itu kan sejuk justru kalau dinikmati. Kemudian pulang, kan tidak jadi belajar. Jadi sabar. Bagi yang dari daerah dingin banget, kemudian kesini terasa panas. Jadi yang penting kita menyesuaikan di dalam kehidupan kampus itu seperti apa. Itu harus diliputi dengan kesabaran. Itu dari segi suasananya. Dari segi mungkin menghadapi dosen, menghadapi aturan dari kampus, itu juga harus sabar mahasiswa itu. Misalnya waktu perkuliahan ada dosen yang memberikan tugas-tugas buat makalah, bukan tugas pekerjaan rumah dan sebagainya, harus sabar untuk bisa menerima itu. Kemudian juga memberikan ujian juga harus menerima. Termasuk kita saat sekarang pembelajaran masih online, maka mahasiswa juga harus tetap sabar. Tidak harus memaksakan diri sampai ke kampus
kok sudah bayar, kok diajar lewat Zoom. Nah itu kan, wah kalau enggak sabar itu demo gitu, kan begitu. Kemudian sabar dalam penilaian dosen pun juga begitu. Kadang-kadang kita sudah ya memprediksi nilainya A, ternyata nilainya C. Wah habis itu kalau enggak sabar, nah, demo pada dosennya pelit, dosennya ya, macam-macam menilai gak baik kata dosen. Tapi kita harus sabar agar ilmu itu manfaat barokah, itu harus sabar. Tidak boleh membenci kepada dosennya. Maka sabar. Mengapa saya mendapatkan nilai C? Ternyata setelah diselidiki, oh absen tidak pernah absen. Nah, gitu. Kemudian ternyata absen aktif, tapi ternyata makalah tidak mengumpulkan, kan gitu. Kemudian absen aktif mengumpulkan, ternyata ujian tidak bisa, kan. Jadi semua itu harus kita muhasabah, introspeksi diri. Nah, itu kesabaran itu penting buat mahasiswa, termasuk sampai akhir membuat skripsi. Itu juga harus sabar. Menemui dosennya biasa kadang-kadang sulit, begitu. Katanya itu sulit. Hari ini hari Selasa, dosen sulit. Minggu depan lagi hari Selasa, tidak ada lagi. Sudah 1 bulan hari Selasa tidak ada. Ya tidak, karena dosen itu hari Selasa memang tidak ada jadwal misalnya ke kampus, ya, misalnya ada tugas-tugas yang lain. Tetapi pada dosen itu setiap hari datang, tapi karena dosen itu pas saat-saat mahasiswa konsultasi, pas saat-saat ada kegiatan, tapi mahasiswa tahunya dosen tidak ada. Ya, makanya itu harus sabar. Bagaimana caranya agar bisa menemui dosen itu harus ada komunikasi yang sabar. Itu. Kemudian dosen pun juga begitu. Dosen pun juga harus memiliki sikap sabar untuk bisa sukses proses pembelajaran. Jadi dosen pun juga menghadapi mahasiswa yang banyak, ya, yaitu beraneka macam watak, intelijensi, watak dan sebagainya, itu juga harus sabar. Ada mahasiswa yang tanya sedikit, ya kan, banyak tanya, harus sabar, jangan mudah tersinggung, ya. Tanya yang justru dipandang berkualitas, malah dosen, wah saya tidak bisa menjawab, nanti siapa anak siswanya. Nah, bukan hanya itu, malah tidak punya nilai waktu. Nah itu kan, jadi justru memberi kesempatan kepada bertanya dan jawab. Jadi sebagai seorang dosen juga harus memahami berbagai macam karakter anak, harus sabar. Kemudian pas jam-jam habis ngajar, kemudian ke kantor misalnya, kemudian tiba-tiba ada mahasiswa yang datang konsultasi bimbingan skripsi, juga harus sabar, tidak langsung dibentak, ini baru saja ngajar, tahu ya, begitu ya. Jadi yang jelas semuanya itu penuh dengan kesabaran, itu penting. Kemudian sabar juga di dalam mengikuti aturan-aturan. Dosen dan mahasiswa juga sabar dalam mengikuti aturan. Sebagai seorang dosen juga harus memberikan contoh. Kalau kuliah atau kalau di kampus juga tidak perlu pakai misalnya pakaian kaos, walaupun mahasiswa tidak ada yang berani memberikan suatu komentar, tapi itu tidak baik. Jadi semuanya itu aturan-aturan harus dipakai. Bagi wanita yang mahasiswa juga harus sabar menggunakan jilbab, walaupun di rumah tidak pakai jilbab misalnya, itu sabar, sungguh banget, enggak apa-apa, itu sabar. Dosennya juga begitu. Ya, walaupun di rumah itu dosen juga ada yang tidak pakai jilbab misalnya, tapi kalau di sekolah, di kampus, ya karena kita lembaga pendidikan Islam itu juga harus itu saja. Di dalam pengelolaan suatu lembaga juga begitu, ya, sebagai suatu dosen, sebagai suatu karyawan itu juga harus sabar melaksanakan tugas-tugas begitu. Sebagai pimpinan, ya, itu juga harus sabar menghadapi segala macam dosen, karyawan, mahasiswa yang beraneka macam karakter dan sebagainya itu. Nah, maka itulah kuncinya, itu sabar merupakan sesuatu alat untuk mencapai suatu kesuksesan sesuatu. Wah, sangat luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bapak Dekan kita kali ini. Kita banyak mendapatkan ilmu tentang sabar, keutamaan dari sebuah sabar itu ternyata luar biasa sekali. Baik, sebelum acara ini berakhir, berkenan Pak Dekan untuk memberikan kata-kata penutup. Oh iya, baik, terima kasih. Jadi sebagai akhir, ya, dari pembicaraan kita kaitan dengan sabar, maka kita yang
ingin ya untuk meraih suatu kesuksesan hidup baik itu di dunia maupun di akhirat, termasuk juga peningkatan kualitas pendidikan Islam dari tingkat bawah sampai dengan pendidikan tinggi, termasuk ingin Salatiga ini yang tercinta konsepnya itu adalah sabar antara lain. Dengan sabar maka insya Allah dalam kaitan dengan pengelolaan berbagai pendidikan Islam juga bisa lebih stabil, lebih matang, lebih maju. Kemudian murid atau mahasiswa, kemudian pendidik atau dosen sabar di dalam proses pembelajaran juga akan memunculkan kesuksesan yang luar biasa. Sehingga semua hal-hal ya, termasuk aturan-aturan itu dilaksanakan dengan penuh kesabaran, dan hal yang memerintah kita, hal yang tidak kita inginkan, termasuk di dalam menghadapi dosen, termasuk menghadapi mahasiswa bagi seorang dosen, itu juga harus disikapi dengan penuh kesabaran. Oleh karena itu, dengan rasa sabar, insya Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, wasta'in bis-sabri was-salah. Kita ingin meraih segala sesuatu itu, konsepnya minta tolonglah kepada Allah. Dengan apa? Bis-sabri was-salah. Sabar, sholat. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung di acara kita yang sangat luar biasa ini. Karpremji semuanya, demikian kopi Ramadan kita yang pertama, Kongko Perkara Iman di bulan Ramadan. Saya Dewi Wulandari, kita ketemu lagi di kopi Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.